Selamat pagi adik-adik. Wah, penuh sukacita hari ini Pak Toto. Iya Kak Vika. Penuh sukacita dong Kak. Kabarnya gimana? Sehat? Sehat dong, Pak Toto selalu sehat. Kak Juna gimana? Ya sehat juga sih, sehat. Kak Vika sehat Pak Toto. Kalau adik-adik di rumah gimana? Di rumah gimana kabarnya? Hmm. Sehat ya? Ya, Semoga selalu sehat ya di rumah ya adik-adik ya. betul. Apalagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Kota Salatiga jumlah kasusnya semakin meningkat ya. Karena itu adik-adik kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Betul. Dan adik-adik kita mau melanjutkan sekolah minggu kita hari ini, mau memulainya. Ya. Benar sekali Kak Juna. Tapi Kak Juna, Kak Vika mau mengingatkan dulu kalau sekarang ini banyak orang yang sakit kan adik-adik. Adik-adik tahu gak? Pak Toto tahu gak? Oh iya, tahu Pak Toto, banyak sekali ya Kak ya sekarang ya Kak ya. Iya, banyak yang sakit. Tapi kita harus percaya adik-adik, melalui sekolah minggu hari ini kita mau belajar nih sebentar oleh pelayan firman. Kalau Tuhan Yesus itu sang penyembuh. Iya, sang pemulih. Karena itu adik-adik tidak usah takut, saling mendoakan kepada teman-teman yang sakit dan melakukan kewajiban kita. Iya. Misalnya apa tuh Kak? Ya, harus jaga kesehatan, makan makanan yang benar bersih. dong, Iya, Kak. gitu. Minum obat kalau sakit biar Tuhan bantu memulihkan kita. Oke, langsung saja mungkin kita mau mulai sekolah minggu kita dengan mengangkat pujian. Bangun pagi hari. Ya, bangun dan langsung beraktivitas. Ikut gerakan sama-sama kakak-kakak di sini. Pagi hari bunga-bunga berseri, semua memuji Tuhan. Burung pun bernyanyi menyambut pagi hari, semua memuji-Mu Tuhan. Tuhan yang di surga, terima kasih padamu. Kau ciptakan diriku melebihi segalanya. Tuhan yang di surga, kami pun memuji-Mu. Sungguh ajaib kuasa-Mu. Sekali lagi, bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi, bunga-bunga berseri, semua memuji-Mu Tuhan yang kuasa. Burung pun bernyanyi menyambut pagi hari, semua memuji-Mu Tuhan. Tuhan yang di surga, terima kasih padamu. Kau ciptakan diriku melebihi segalanya. Tuhan yang di surga, kami pun memuji-Mu. Sesungguh ajaib kuasa-Mu. Nah adik-adik, untuk memulai sekolah minggu kita di hari ini, mari bersama-sama kita satu dalam doa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sekarang ini kami anak-anak-Mu akan memulai sekolah minggu di hari ini. Dan kiranya sekolah minggu yang akan kami laksanakan ini Bapa, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya mau jadi di dalam nama-Mu. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Wah, ternyata pagi ini cerah sekali ya Kak Juna ya. Ada bunyi burung. Bunyi burung. Iya, betul. Dan mereka juga ikut kita sekolah minggu. Memuji Tuhan bersama-sama. Benar sekali. Gak sama kayak kita loh adik-adik. Beneran ini di atas ini banyak sekali riuh burung-burung di udara. Iya, betul. Itulah bukti kalau Tuhan sangat besar dan perkasa. Berarti habis ini kita nyanyi lagu apa Kak? Kita akan menyanyi lagu Besar dan perkasa Allah kita. Sambil ikut gerakan adik-adik. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan
Yesus indah, indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Sekali lagi ku jatuh cinta. Ku cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh apa? Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah, Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Wah, semua sudah cinta Tuhan kan? Luar Semakin biasa. dalam. Kalau cinta Tuhan maka harus juga bersyukur untuk Kebaikan Tuhan. iya. Dan kita juga akan tentunya akan karena sebagai ungkapan syukur ya Kak, Iya, ya, kita akan memberikan persembahan ya. Betul. Nah, baik adik-adik, saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahan syukur adik-adik di rumah. Nanti adik-adik dapat membawanya kembali pada saat kita bersekolah minggu di gereja. Nah, adik-adik, untuk mengiringi persembahan syukur kita, mari bersama-sama mengangkat pujian Besarlah untungku. Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Ya, adik-adik, karena kita sudah memberikan persembahan kita, mari kita membawa persembahan ini kepada Tuhan dalam doa persembahan. Sekaligus kita mau bersama-sama berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Mari Kak Juna pimpin kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan sebagai ungkapan syukur kami ini boleh kami berikan dengan ikhlas dan Tuhan boleh menerimanya, dan kiranya persembahan ini boleh berguna, boleh bermanfaat untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Kiranya orang-orang yang mengelola persembahan ini, Tuhan berikan hikmat dan kemampuan agar mereka mampu mengelola ini demi kebaikan kesejahteraan semua orang. Dan saat ini kami anak-anak sekolah minggu mau melanjutkan sekolah minggu kami dengan mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu kami memohon perkenanan Tuhan untuk memimpin kami, memberikan kami roh ketenangan, memberikan kami hikmat, agar firman yang kami dengarkan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan hari ini Kak Vika, siapa yang bawa ya? Siapa ya, Kak? Pada nggak tahu ya? Siapa yang bawa coba? Siapa? Siapa ya? Lo. Hari ini Pak Toto yang akan bawakan firman untuk adik-adik semua. Iya, lihat itu maskernya itu ada kumisnya ya, tetap ada ya. Pasti sudah tidak sabar ya adik-adik. Ya. Karena itu Kak Vika, kita mau menyambutnya dengan menyanyikan pujian apa? Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan
biru sungaimu. Seperti biru rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Halo adik-adik, gimana kabarnya pada hari Minggu ini? Sehat semuanya? Wah, Pak Tutu senang mendengarnya kalau adik-adik sehat hari ini. Nah, adik-adik, Pak Tutu pada pagi hari ini mau bercerita. Tapi sebelumnya Pak Tutu mau tanya dulu, adakah dari adik-adik yang hari ini sedang sakit? Atau ada yang pernah sakit? Pasti ada ya. Sama, Pak Tutu dulu juga pernah sakit. Kadang sakit batuk, kadang-kadang sakit pilek juga. Nah, pasti adik-adik juga pernah sakit ya. Nah, Pak Tutu mau tanya, ketika adik-adik sedang sakit, apa yang adik-adik lakukan? Apa? Minum obat. Betul, minum obat. Selain minum obat, juga harus, jangan lupa nih, yang harus dilakukan adalah berdoa, meminta kesembuhan dari Tuhan. Nah, adik-adik, pada pagi hari yang indah ini, Pak Tutu sedang di dekat sungai. Nah, ceritanya Pak Tutu ini ada hubungannya dengan sungai. Pak Tutu bercerita hari ini tentang pertolongan Tuhan yang ajaib. Pertolongannya ajaib, yang diambil dari 2 Raja-Raja 5, ayatnya yang pertama sampai yang ke-15. Nah, ada apa dengan sungai? Ini ceritanya. Nah, adik-adik, ini pada 2 Raja-Raja 5 ayat yang 1 sampai 15 ini menceritakan tentang seorang panglima perang yang sangat terkenal pada masa itu, yaitu adalah Bapak Naaman. Nama panglima perang ini adalah Naaman. Pak Naaman ini adalah seorang panglima perang yang memimpin peperangan di bangsa Arab. Nah, adik-adik, pada suatu ketika Naaman mengalami sakit. Sakitnya yaitu adalah sakit yang sangat menakutkan. Mungkin kalau sekarang ini sakit yang menakutkan apa? COVID-19 ya. Nah, kalau pada saat diceritanya Naaman ini, sakit yang paling menakutkan adalah sakit kusta. Nah, adik-adik, saat itu Naaman tiba-tiba badannya terkena sakit kusta di saat dia menjadi seorang pemimpin panglima perang. Naaman yang tiba-tiba badannya mengalami melepuh dan ada beberapa bercak di bagian tubuhnya, menjadi sangat ketakutan. Karena ini adalah sakit yang sangat membahayakan. Pada saat itu istri Naaman juga tahu tentang kondisi suaminya, tentang kondisinya Bapak Naaman ini. Istrinya Naaman menjadi sangat gelisah. Dia juga menjadi sangat takut. Akhirnya dengan kegelisahan itu dia menceritakan kepada siapa? Kepada hambanya.
yang dimana hambanya itu adalah seorang bangsa Israel. Nah, adik-adik, saat istrinya bercerita tentang kondisi Naaman yang sedang sakit kusta, hambanya bangsa Israel itu berkata kepada istrinya, "Hei ibu, di Israel ada seorang nabi yang sangat ajaib, yaitu bernama Elisa. Dia mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Coba bu, ibu menyuruh bapak Naaman untuk pergi menemui Nabi Elisa." Nah, lalu apa yang dilakukan istrinya? Dia berkata kepada Naaman, suaminya, "Pak, di Israel ada namanya seorang nabi, yaitu Nabi Elisa ya adik-adik ya, yang dia sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit." Saat itu juga Naaman bersemangat untuk ingin sembuh. Nah, sama ya adik-adik ya, ketika adik-adik sedang sakit pasti juga ada keinginan untuk sembuh. Yang saat ini sedang sakit juga pasti ada keinginan untuk sembuh. Sama seperti yang dilakukan Naaman pada saat itu. Dia sangat ingin sekali sembuh, maka dia pergi menemui Nabi Elisa. Nah, adik-adik, dengan penuh semangat Naaman pergi bersama prajurit-prajuritnya untuk menemui Nabi Elisa. Namun ternyata setelah tiba di tempat Nabi Elisa, bukanlah Nabi Elisa yang ditemui, melainkan adalah seorang suruhan dari Nabi Elisa. Saat itu Naaman menceritakan kondisi sakitnya, dan karena Nabi Elisa sudah menyampaikan kepada orang suruhannya ini untuk menemui Naaman, orang suruhannya ini berkata kepada Naaman, "Naaman, supaya kamu sembuh, perintahnya Nabi Elisa adalah kamu harus mandi di Sungai Yordan." Nah, tadi Pak Toto kan di dekat sungai itu. Lalu Naaman bilang kepada suruhannya Nabi ini, "Pak, kenapa saya harus mandi di Sungai Yordan? Padahal kan Sungai Yordan itu kan sungainya sangat kotor. Kalau di tempatku banyak sekali sungai yang bersih. Saya nggak mau kalau di Sungai Yordan." Lalu orang ini berkata kepada Naaman, "Kalau bapak mau sembuh, bapak harus mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nah, adik-adik, lalu Naaman sedikit marah. Kenapa saya hanya disuruh oleh orang suruhan, bukan oleh Nabi Elisa? Ternyata adik-adik, di situ ada seorang prajurit Naaman yang berkata, "Sudahlah Pak Naaman, ikuti saja perintahnya. Siapa tahu nanti bisa sembuh." Saat itu Naaman pun akhirnya mengikuti apa yang dikatakan oleh orang suruhan dari Nabi Elisa ini, untuk mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali adik-adik. Jadi dia akan mandi di Sungai Yordan yang saat itu kondisinya agak kotor ya. Naaman hampir tidak mau, tetapi karena diingatkan juga oleh prajuritnya untuk menuruti perkataan, karena ini adalah perkataan dari Nabi Elisa yang memiliki karunia penyembuhan, maka dia menuruti. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Tunggu ya. Nah, adik-adik, Panglima Naaman akhirnya menuruti apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa melalui orang suruhannya. Nah, Naaman pun akhirnya mandi di Sungai Yordan. Dia mandi sebanyak 7 kali untuk berusaha membersihkan semua penyakitnya. Dan ternyata adik-adik, yang tadinya ada di bercak-bercak di sekujur tubuhnya, puji Tuhan, sembuhlah Naaman. Sembuhlah Naaman setelah mandi di Sungai Yordan sebanyak 7 kali.
seperti apa yang diperintahkan oleh Elisa. Nah, adik-adik, begitu tadi ceritanya Bapak Naaman. Dengan penuh ketaatan, dia mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Dan akhirnya sembuhlah penyakit kustanya itu karena dia taat. Dia mau taat oleh perintah Tuhan. Nah, adik-adik, sama halnya dengan adik-adik. Pertolongan Tuhan itu selalu ajaib untuk kita semua. Jadi, ketika kita sakit, kita juga harus taat. Apalagi saat ini kondisi pandemi COVID-19. Kita juga harus taat untuk mengikuti protokol. Memakai masker. Kalau adik-adik ada yang sakit juga harus minum obat. Seperti apa kata dokter-dokter yang menyampaikan kepada adik-adik. Dan jangan lupa, seperti Naaman, ketika dia mandi, dia juga mengucap syukur. Dia juga berdoa. Adik-adik juga berdoa kepada Tuhan untuk meminta kesembuhan, supaya disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Nah, itu tadi ya ceritanya cerita Pak Toto pada pagi hari ini. Pak Toto lagi ada di sungai menceritakan tentang Naaman, mengingatkan kita ketika kita sakit, kita jangan lupa untuk taat kepada dokter, taat kepada papa mama untuk minum obat dan beristirahat, dan juga jangan lupa berdoa. Gitu ya adik-adik ya. Sampai berjumpa minggu depan di sekolah minggu. Jangan lupa untuk selalu ikut sekolah minggu. Habis ini akan ada aktivitas tentang Bapak Naaman. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu. Jangan lupa untuk terus mengerjakan tugas-tugas sekolah dan dadah. Gimana tadi setelah mendengarkan firman-Nya dari Pak Toto? Kusi. Ayo, apa yang disampaikan sama Pak Toto tadi? Ingat gak? Sama kakak-kakak? Tadi Pak Toto mengajarkan kita untuk selalu berharap kepada Tuhan agar dapat memulihkan kesehatan kita. Kalaupun adik-adik sedang sakit, jangan lupa berharap dan selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan dapat memulihkan kesehatan dari adik-adik. Ya. Nah, betul sekali Kak Vika. Tidak hanya berdoa saja kan Pak Toto, Ada lagi, ya, betul, kita harus melakukan tindakan nyata juga. benar, Kita Kak. juga berupaya untuk merawat diri. Kalau sakit, minum obat. Betul. Makan makanan yang sehat. Supaya kita tetap diberikan pemulihan oleh Tuhan. Jadi harus berdoa dan melakukan usaha. Jadi harus berusaha, tetap harus melakukan Iya. sesuatu supaya segala sesuatunya tetap bisa berjalan dengan baik. Benar sekali. Nah, untuk mensyukuri firman Tuhan yang tadi kita dengar, mari bersama-sama kita angkat pujian Tuhan menolongku. akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong kita semua. Tuhan selalu Menolong
Nah, Kak Juna, sekarang ini yang selalu ditunggu-tunggu adik-adik, Kak. Kira-kira apa ya, Kak? Kita akan melakukan aktivitas. Aktivitas kali ini dipimpin oleh siapa ya? Ada Kak Nancy. Kira-kira mau ngapain ya adik-adik? Langsung saja check it out. Selamat beraktivitas. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu dengan Kak Nancy hari ini. Kita akan buat aktivitas sesuai dengan cerita sekolah minggu hari ini. Nah, tadi ceritanya yang disampaikan Pak Toto tentang Naaman ya. Naaman yang mandi di Sungai Yordan. Dia pertama sakit ya, ini ada merah-merah di tubuhnya, sakit kusta. Terus mandi di Sungai Yordan sebanyak berapa kali? 7 kali. Nah, setelah 7 kali dia berendam, terus naik lagi, dan akhirnya dia jadi Naaman yang sembuh oleh mujizat Tuhan. Nah, untuk aktivitas hari ini kita membutuhkan alat apa aja ya? Mari kita lihat ya. Nah, pertama kita butuh gunting. Terus kita butuh gelas plastik ya. Nanti gelas plastik itu akan dilubangi di bagian bawah sini ya, seperti ini. Nah, untuk masuknya sumpit. Nah, untuk melubanginya adik-adik bisa minta bantuan orang tua. Terus kita butuh staples, sumpit tadi, atau bisa juga pakai tusuk sate. Terus ada lem, gambar Naaman seperti ini ya. Nah, gambar Naaman seperti ini nanti bisa di-download di link yang sudah ada di YouTube. Atau kalau misalnya adik-adik, aku mau gambar Naaman sendiri, boleh banget. Pasti gambarnya jauh lebih bagus dari ini ya adik-adik. Terus kita butuh juga kertas putih polos sama alat pewarna ya, bisa krayon, bisa pensil warna atau cat air. Pertama-tama yang kita lakukan sambil adik-adik membuat sungai seperti ini, atau boleh juga beda sungainya, mungkin bisa minta bantuan orang tua untuk melubangi gelas plastiknya dulu. Nah, kita buat sungainya ya. Nah, Kak Nancy ini nggak pinter gambar ini. Saya tahu adik-adik lebih pinter gambar. Nah, kita buat aliran sungainya seperti ini. Aliran Sungai Yordannya. Terus nanti dikasih mix ya, dicampur ya, warnanya biru tua dan biru muda. Atau kalau ada yang lihat di internet, sekarang Sungai Yordannya coklat Kak, wah, boleh juga pakai warna coklat. Sekarang sungainya sudah berwarna coklat. Nah, seperti ini ya. Itu. Terus kira-kira seperti ini. Terus nanti kita potong ya ini ya, gambar yang udah diambil dari link tadi. Atau kalau mau menggambar sendiri boleh juga. Nah, kita potong. Ini ada garisnya. Kita potong. Nah, ini ada bagian yang jangan sampai terputus ya adik-adik, di bagian sini dekat kepalanya Naaman. Nah, sudah jadi seperti ini. Terus kita kasih lem. Nah, kita pakai lem kertas biasa bisa. Nih, kita kasih lem ya.
di dua bagian tubuhnya Naaman. Terus kita tempelkan nih sumpitnya gini. Terus kita rekatkan tubuh Naamannya tadi begini. Seperti ini sudah jadi. Lalu gambar yang tadi, gambar yang apa, sungai tadi, di staples ya di sini. Pakai staples seperti ini, di staples di kertasnya, di kertasnya dan di gelas plastiknya, ya kayak gini, ceklek gitu. Kalau susah boleh minta bantuan orang tua, ya. Terus Naaman yang dibuat tadi, yang barusan dibuat nih, bisa dimasukkan di lubangnya, bawahnya udah dilubangi. Nah, Naamannya masuk ke sungai Yordan. 1 kali, berapa kali tadi? 2 nih, baru 2 ya. Oh ternyata belum sembuh. 3, 4, 5, 6. Ini yang ke-7, kita lihat bagaimana Naaman muncul. Kemudian iya, Naamannya sudah sembuh oleh kuasa Tuhan. Nah, gampang ya adik-adik. Nanti kita adik-adik bisa minta bantuan orang tua ya untuk melubangi ini, terus untuk mengambil gambarnya Naaman ini ya di link yang udah ada di YouTube. Oke gitu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Wah, luar biasa. Ya, aktivitasnya yang dari Kak Nancy ya, Kak ya. Benar sekali. Bagus. Itu untuk melatih kreativitas adik-adik sekaligus memperdalam firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Betul. Nah Kak, Pak Toto, sekarang ini kita sudah mau di akhir sekolah minggu kita Wah, ini. iya ya, nggak terasa kita sudah mau terasa. selesai sekolah minggunya ya, Iya. Kak ya. Wah, padahal ini masih cuacanya masih sangat cerah sekali. Benar Kita sekali. kita ya, Kak ya. Iya. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita semua satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami anak-anak-Mu telah usai dalam mengikuti sekolah minggu di hari ini Bapak. Terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan dari hari lepas hari. Dan terima kasih atas sekolah minggu yang sudah kami laksanakan dari awal hingga sampai saat ini ya Bapak. Bapak, pertemukan kami kembali di sekolah minggu selanjutnya. Dan ini kami Bapa dengan segala kekurangan dan kelebihan kami naikkan ke hadirat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, di akhir sekolah minggu seperti biasa, Kak Juna, Pak Toto, dan Kak Vika mau memberikan pesan-kesan untuk kita semua. Khususnya untuk pesan, kita harus selalu menjaga kesehatan. Seperti yang tadi Pak Toto jelaskan di firman Tuhan tuh, kesehatan penting, Tuhan juga pulihkan kesehatan kita, maka kita juga mau merawat kesehatan kita. Benar Ya. sekali. Betul. Caranya bagaimana di tengah pandemi ini? Selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan rajin untuk mencuci tangan di air yang mengalir dan juga menggunakan sabun. Dan kalau bertemu dengan orang-orang di sekitar, adik-adik diimbau untuk selalu menjaga jarak. Iya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua ya. Kak, ada satu lagi pesannya. Apa Pak Toto? Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dari sekolah dan juga tugas-tugas kakak sekolah minggu. Benar sekali. Iya, betul. Jangan main game terus. Ingat, harus taat kepada Bapak Ibu Guru dan orang tua untuk mengerjakan tugas ya Kak ya. Wah, Betul sekali. ini mantap. Kak, silakan dilanjut. Iya. Dan karena kita sudah mendengarkan pesan-pesan, mari kita mengakhiri sekolah minggu kita ini dengan mengangkat pujian.
Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.